Oke, di kesempatan video kali ini kita akan bahas mengenai galbay di aplikasi pinjol resmi yaitu aplikasi Julo. Jadi buat teman-teman yang merasa telat bayar ataupun gagal bayar, jangan terlalu khawatir ataupun takut ya. Karena beberapa hal yang kita takutkan yang ada di dalam pikiran, takut ini ya, takut kena pidana, takut kena hukum ataupun takut didatangi ke tempat kerja, tidak semuanya itu selalu terjadi. Karena di sini untuk aplikasi pinjol Julo ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui karena mereka juga ada batasannya, ada peraturannya ketika melakukan penagihan sekalipun kita gagal bayar ya. Nah, di sini sendiri kita lihat ya di Google Play Store. Aplikasi pinjol resmi Julo ini sudah di-download 10 juta pengguna. Artinya kurang lebih sekitar 40% pastinya mereka ada yang telat bayar, bahkan banyak juga yang gagal bayar. Sehingga aplikasi Julo ini tentunya tidak akan terlalu begitu banyak ya menurunkan DC, karena kabarnya juga aplikasi Julo ini itu tidak ada DC. Meskipun begitu, kemungkinan memang nantinya akan ada DC ya. Kabarnya kan simpang siur. Ada yang mengatakan Julo ini ada DC-nya, ada juga yang mengatakan Julo tidak ada DC-nya. Sekalipun aplikasi Julo ini ada DC-nya gitu ya, tapi mereka akan terbatas. Sehingga yang galbay, yang telat bayar itu banyak banget. Jadi ya, bisa banyak juga orang yang kelewat untuk didatangi oleh si DC Julo ini. Dan mengenai DC Julo ya, yang mengatakan Julo ini ada, itu di kawasan daerah Jakarta. DC Julo ini biasanya mendatangi yang gagal bayar itu sekitar 1 bulan. Tapi yang di luar Jakarta biasanya mereka didatangi setelah 3 bulan. Dan hal itu juga tidak selalu merata ya, berbeda. Karena DC-nya juga itu terbatas. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya si DC lapangan dari aplikasi pinjol itu datang ke tempat kerja? Nah, jangan takut ya, bahwasanya meskipun ketika kita melakukan pinjaman di aplikasi pinjol, menyantumkan tempat kerja di mana, itu mereka tidak akan datang ke tempat kerja, tidak akan menagih ke tempat kerja karena itu menyalahi aturannya. Jadi mereka gak bakalan datang ke tempat kerja kita tanpa sepengetahuan kita, kecuali kita memang mengundang mereka untuk datang aja ke kantor kayak gitu ya, ke tempat kerja. Tapi kalau misalnya kita tidak mengajak si DC pinjol tersebut untuk datang ke kantor ataupun ke tempat kerja kita, maka dia gak bakalan berani ya datang ke tempat kerja, karena sudah ada aturannya tidak diperbolehkan DC lapangan ini sekalipun si peminjam ini galbay itu datang ke tempat kerja. Kemudian, mengenai apakah orang yang galbay ketika meminjam uang sebesar apapun itu bisa dipidana? Jawabannya tidak, karena ada undang-undangnya ya, bahwasanya sekalipun peminjam itu gagal bayar, gak bisa bayar sama sekali, mereka sudah dijamin tidak bisa dipidana ya. Jadi peraturannya itu beda lagi. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita telat bayar ataupun gagal bayar, tidak perlu khawatir ya, karena mereka tidak akan datang ke tempat kerja. Apalagi yang di luar Jakarta, tentunya ya mereka juga DC-nya ini terbatas. Bahkan ada kabar juga yang mengatakan kalau Julo tidak memiliki DC. Dan meskipun kita membagikan kontak darurat, biasanya mereka tidak akan menagih ke kontak darurat ya, peraturannya. Kalau misalnya mereka menagih ke kontak darurat, itu menyalahi aturan. Sekalipun mereka menghubungi ke kontak darurat, itu hanya menanyakan keberadaan kita saja, bukan untuk menagih. Jadi seperti itu ya. Untuk yang di luar Jakarta, kalau DC Julo ini ada, itu ya sekitar kurang lebih 3 bulan. Tetapi kebanyakan orang tidak didatangi. Jadi santuy aja kayak gitu ya. Karena di sini tidak seperti yang kita begitu khawatirkan banget ya, karena mereka juga memiliki aturan.